kita akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Yang pertama, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, ciri-ciri interaksi sosial. Menurut sosiologi Charles Pellomis, ciri-ciri interaksi sosial yaitu jumlah pelaku lebih dari seorang, bahkan lebih. Adanya komunikasi di antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol, adanya tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh para pengamat. Yang ketiga, syarat interaksi sosial. Sebagai manusia, tidak lepas dengan interaksi dalam kegiatan sehari-hari, karena sudah pasti manusia akan membutuhkan seseorang untuk saling bertahan hidup. Namun, agar lebih jelas dalam interaksi sosial ada dua syarat yang akan terjadi interaksi sosial, yaitu yang pertama, kontak sosial. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak hanya interaksi melalui tatap muka saja, namun adapun melakukan kontak tanpa bertemu langsung seperti informasi melalui radio, telepon, bahkan surat elektronik. Ini termasuk interaksi sosial yang sudah berkembang di kemajuan zaman. Kontak sosial dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial bersifat primer. Kontak sosial terjadi secara langsung seperti bertatap muka. Kontak sosial bersifat sekunder. Kontak terjadi secara tidak langsung atau menggunakan media penghubung seperti telepon, surat elektronik, bahkan melalui pesan media sosial. Yang kedua adalah komunikasi. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Namun, ada beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau keterkaitan. Komunikan adalah seorang atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan perasaan. Media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film. Biasanya memberikan pesan tersurat. Efek adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Jenis dan contoh interaksi sosial. Interaksi merupakan beberapa jenis untuk mudah dipahami. Mari kita simak berikut ini. 1. Interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain yang bertujuan untuk memberikan aksi atau respon untuk menjadi teman dan mengarah ke arah bekerja sama jika reaksinya positif. Namun, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul konflik atau pertentangan. Contoh, yang pertama, ketika bertemu saling menyapa, bertanya, dan menginformasikan tentang apa yang dibutuhkan. Yang kedua, mengajak bermain-main sepeda bersama adik. Yang ketiga, guru mengajari les bahasa pada seseorang. Yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok. Pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar biasanya terdiri dari 3 orang, yang dimana akan memberikan informasi, entah itu promosi, bahkan seminar. Selain itu, biasanya interaksi sosial ini disampaikan oleh beberapa orang saja, yang kemudian informasi yang disampaikan akan didengarkan oleh banyak orang atau kelompok. Yang ketiga, interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengkomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Namun, untuk berkomunikasi antar kelompok terkadang menghadapi pro dan kontra harus lebih berhati-hati, karena setiap pendapat seseorang bisa saja menyerang kelompok lainnya. Contoh, para pemuda Karang Taruna memberikan informasi kepada masyarakat untuk saling bekerjasama membersihkan halaman rumah agar menjadi juara perlombaan kebersihan di acara HUT RI 17 Agustus. Kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama interaksi sosial untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Pola interaksi sosial.
Interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu, sebagaimana kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara pengulangan hingga berjangka panjang, maka akan bertahan terwujudnya hubungan sosial yang baik. Ciri-ciri pola interaksi sosial berdasarkan kedudukan sosial atau status dan peranannya. Contohnya, seorang guru yang mengajar bersama muridnya harus mencerminkan perilaku seorang guru. Sebaiknya siswa harus menaati gurunya. Kegiatan yang terus berlanjut hingga menemukan titik tujuan untuk menghasilkan suatu hal yang terbaik dan terus mengembangkan pemikiran atau ide. Contohnya, dari adanya interaksi, seseorang melakukan terjalin kerjasama bisnis, muncul suatu pertentangan, adanya persaingan, dan lain sebagainya. Faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi adalah seseorang atau lebih melakukan untuk meniru seseorang dalam hal gaya, sikap, perilaku, hingga penampilan. Terlihat menyerupai fisik seseorang. Biasanya, faktor interaksi sosial ini dapat terjadi pada individu yang ngefans dengan salah satu idolanya. Yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan seseorang yang terpengaruh karena adanya suatu dorongan diberikan orang lain dengan beberapa cara tertentu, yang dimana seseorang tersebut akan melaksanakan dengan apa yang disugestikan. Terkadang tanpa berpikir rasional, faktor ini dapat kita lihat ketika ada seseorang anak yang diberikan nasihat oleh orang tuanya. Yang ketiga, simpati. Simpati adalah bagaimana kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang, akan suatu hal atau sikap yang menarik pada dirinya seperti penampilan, pola pikirnya, bahkan kebijaksanaannya, dengan menerapkan nilai-nilai yang dianut oleh orang yang menaruh simpati. Yang keempat, identifikasi. Identifikasi merupakan suatu pemberian tanda ciri khas sehingga sebenarnya ini berkaitan dengan imitasi seseorang dengan keinginan sama atau identik, bahkan serupa dengan orang lain yang ditiru atau idolanya, hingga menghilangkan jati dirinya sendiri. Hal seperti ini sebaiknya segera dihindari karena kehilangan jati diri bisa membuat seseorang lupa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh dirinya. Yang kelima, empati. Empati merupakan merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain, bahkan itu kebahagiaan maupun kesedihan. Contohnya ketika seseorang siswa masuk ke PTN yang diharapkannya orang tuanya bahkan temannya akan ikut merasakan kebahagiaannya. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan dari materi interaksi sosial ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.